Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur penjualan lengkap dengan uang muka. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput salah satu fitur yang ada di Accurate 5, yaitu retur penjualan. Kami sengaja pisahkan fitur ini karena retur penjualan sifatnya opsional dan belum tentu terjadi dalam suatu siklus penjualan. Sehingga pada video ini kami akan mencoba membahasnya secara terpisah untuk Sobat Accurate. Perlu diketahui, retur penjualan dapat memilih 3 pilihan dokumen. Yang pertama adalah retur delivery order atau pengiriman pesanan. Yang kedua adalah retur faktur penjualan atau sales invoice. Dan yang ketiga adalah retur dengan pilihan dokumen nihil atau none. Kita bahas terlebih dahulu retur penjualan dari DO atau pengiriman pesanan. Retur ini dapat dilakukan jika suatu siklus penjualan melalui proses pengiriman pesanan dan pengiriman pesanan tersebut belum diproses ke faktur penjualan. Karena jika pengiriman tersebut sudah dibuatkan faktur, maka status dari pengiriman atau DO-nya sudah full proses dan DO tadi tidak akan muncul saat kita memilih di field DO atau invoice. Cara untuk mencatat retur tersebut, Sobat Accurate masuk dari menu sales, kemudian sales return. Sebagai contoh, di sini kami sudah buatkan satu delivery order dengan nomor 1001 dengan item yang sudah dikirimkan yaitu TV Samsung dengan pelanggan yaitu pelanggan umum. Setelah kita sudah membuka form sales return, kita pilih nama pelanggan yaitu pelanggan umum, tanggal retur misalkan tanggal 19 September 2021 dengan nomor retur adalah 1000. Lalu pada bagian sales invoice number kita klik, kemudian kita pilih yaitu 1001. Di sini ada informasi DO, artinya kita akan meretur dari DO. Kemudian masukkan barang yang akan diretur dari kolom description barang. Caranya tinggal kita klik, kemudian kita pilih yaitu item TV Samsung. Akan muncul information, do you want to return all quantity? Kita pilih yes, otomatis kuantitasnya akan muncul di sini 3. Jika kuantiti yang akan diretur jumlahnya tidak semuanya, maka Sobat Accurate dapat mengedit pada bagian kolom kuantiti dengan jumlah kuantitas yang seharusnya. Di sini kita contohkan yaitu kita retur semuanya yaitu sebanyak 3 unit. Selanjutnya, jika kita sudah memilih nama barang, kemudian kita klik save and close. Jika kita ingin melihat jurnalnya, kita bisa membuka kembali sales return-nya dari menu sales, kemudian sales return, kemudian klik back. Maka kita klik tombol show jurnal, akan muncul jurnalnya yaitu retur penjualan 0 dan account receivable 0 karena belum terjadi faktur. Kemudian pada bagian debit yaitu ada persediaan barang dagang masuk senilai 4.500.000 dan barang terkirim masuk sebesar 4.500.000. Berikutnya adalah retur penjualan dari faktur, di mana posisi faktur belum dilunasi. Maka tahapannya hampir sama dengan cara meretur dari pengiriman pesanan, yaitu dari menu sales kemudian sales return. Sebagai contoh, kita di sini ada satu sales invoice atau faktur penjualan dengan nomor 1002, tanggal invoice yaitu 19 September 2021. Di sini sudah terjadi penjualan yaitu 2 unit item TV Samsung sebesar 2 juta harga per unitnya, sehingga totalnya adalah 4 juta. Selanjutnya pada bagian form sales return kita masukkan nama pelanggan yaitu toko aneka sesuai dengan faktur yang sudah dibuat yaitu toko aneka. Kemudian kita masukkan pada bagian sales invoice number yaitu nomor yang akan diretur. Ya, di sini tidak ada tulisan DO karena ini adalah faktur penjualan. Kemudian pada bagian item description, kita masukkan item yang akan diretur. Jika muncul informasi do you want to return all quantity, kita klik yes. Karena pada ilustrasi ini kita akan retur semuanya, maka kita okekan saja.
Selanjutnya Sobat Accurate bisa klik Save and Close. Jika Sobat Accurate ingin melihat jurnalnya, seperti biasa Sobat Accurate bisa membuka dari form sales return, kemudian klik back, lalu klik tombol show jurnal. Di sini ada perbedaan sedikit antara retur dari pengiriman dengan retur dari faktur. Di sini terlihat ada retur penjualan senilai 4 juta, account receivable senilai 4 juta. Karena retur yang kita lakukan tadi sudah terjadi faktur, di mana faktur artinya sudah terjadi piutang. Kemudian di sini tertulis yaitu persediaan barang dagang pada COGS. Berbeda dengan tadi di pengiriman yang masih barang terkirim, kalau di retur dengan faktur maka yang dibalik adalah nilai COGS-nya atau HPP-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah retur dengan pilihan none atau nihil. Digunakan dalam kasus di mana barang yang diretur tidak melihat dari DO atau faktur mana. Jadi tujuan retur ini hanya ingin mengembalikan barang dengan tujuan mengurangi total piutang yang ada tanpa melihat faktur mana yang akan dikurangkan nilai piutangnya. Sebelum kita dapat menginput retur dengan pilihan nihil atau none, maka perlu diaktifkan terlebih dahulu fitur can enter any item in sales return. Caranya kita masuk dari menu setup ke preferences, kemudian ke sales, lalu pada bagian sales return kita centang yaitu can enter any item in sales return. Kemudian kita klik OK. Setelah diaktifkan, cara menginput returnya dari menu sales atau penjualan, kemudian ke sales return. Kemudian kita masukkan yaitu nama customer, misalkan adalah toko aneka. Kemudian pada bagian sales invoice number, kita pilih yaitu none atau kalau dalam menggunakan bahasa Indonesia yaitu nihil. Kemudian untuk memilih barangnya agak sedikit berbeda dengan dua cara retur sebelumnya. Untuk retur dengan pilihan nihil atau none ini, kita dapat menginput dari kolom item number. Misalkan sebagai contoh, item yang diretur adalah TV Samsung. Sebanyak misalkan adalah 1 unit. Harganya misalkan adalah sebesar 2 juta. Kemudian kita klik Save and Close. Akan muncul konfirmasi yaitu Sales Invoice Number SR-1002 has been created. Jadi, yang terjadi dari kondisi retur dengan pilihan none akan muncul faktur penjualan secara otomatis yang dibuatkan oleh Accurate. Kita klik OK. Kemudian jika kita ingin melihat faktur penjualannya, kita bisa lihat dari menu list, kemudian sales, lalu ke sales invoice. Kita bisa perhatikan, di sini ada faktur yaitu SR-1002. Ini adalah faktur penjualan yang terbentuk dari hasil retur penjualan dengan pilihan none atau nihil. Itemnya adalah opening balance dengan quantity sebanyak 1. Untuk jurnal dari retur penjualannya sendiri, kita bisa lihat dari sales return, kemudian kita klik back, lalu kita klik show jurnal. Jurnalnya kurang lebih sama dengan jika kita retur dari faktur, yaitu ada retur, kemudian ada account receivable, kemudian ada persediaan barang dagang, dan juga COGS. Kemudian yang terjadi dengan sales receipt-nya, pada saat kita akan membuat sales receipt dengan nama toko aneka, maka di sini akan terlihat yaitu faktur dengan nilai minus senilai 2 juta. Nah, nilai ini akan menjadi pengurang dari faktur yang masih outstanding seperti yang sudah dijelaskan di awal. Artinya fungsi dari retur ini yang penting adalah membuatkan pengembalian barang dan membuatkan nilai owing minus untuk mengurangi total dari piutang yang dimiliki oleh customer bersangkutan. Jadi jika kita membuat pembayaran seperti ini, kita centang faktur yang nilainya minus dengan yang nilainya positif,
yaitu di sini ada faktur yang 6 juta dan 2 juta, maka jika kita klik tombol recall, nilai selisihnya yaitu 4 juta yang akan kita terima. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate untuk pembahasan retur penjualan. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!